Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah internet, yaitu tentang bagaimana sih awal dari internet itu, dari mulai ditemukan hingga bisa berkembang sampai saat ini. Seperti yang kita tahu, internet sudah berkembang sejak lama. Awal-awal dikembangkan itu diperuntukkan untuk badan militer, jadi ARPA. Kemudian berkembang dan akhirnya dapat digunakan oleh komersil atau oleh publik. Nah, sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat, jadi belum bisa menangani pengiriman data lebih dari 2 perangkat secara bersamaan. Nah, kemudian di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Henry Nyquist, dan Ralph Hartley mengembangkan teori transmisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus, khususnya saat terjadi perang. Jadi masih memiliki banyak kelemahan, terutama pada zaman dahulu digunakan untuk mengirim informasi mengenai jalannya perang dunia. Kemudian, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana pertukaran data dengan hardware dan software komputer berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer-komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi yang terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Nah, karena banyaknya peminat, ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPANET yang kemudian disederhanakan menjadi internet.
Pada tahun 1960, CCR Licklider memperkenalkan istilah main computer symbiosis atau simbiosis komputer manusia dalam karya ilmiahnya. Istilah tersebut ia definisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan, dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. Licklider bersama seorang ilmuwan lain bernama Weldon Clark juga menerbitkan karya lainnya berjudul Online Main Computer Communication atau komunikasi manusia mesin dalam jaringan. Dalam karya tersebut, ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. 2 tahun kemudian, Licklider mendapatkan tawaran dari Jack Runia untuk bekerja sebagai Direktur Information Processing Technique Office atau IPTO, sebuah divisi baru dalam DARPA. Tujuan dari tim ini adalah untuk membuat sebuah jaringan yang menghubungkan 3 komputer utama Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pegunungan Cheyenne, Pentagon, dan Headquarter SAC. Ia menyetujuinya dan segera membentuk tim yang ia sebut sebagai Members and Affiliates of Intergalactic Computer Network atau anggota dan afiliasi jaringan komputer antar galaksi. Meski akhirnya Licklider keluar dari IPTO pada tahun 1964, visi tentang jaringan universal yang diajukan olehnya berujung pada terciptanya ARPANET 5 tahun kemudian, pada tahun 1969. Nah, pada tahun 1973, Licklider kembali memimpin selama 2 tahun lamanya. Masalah yang muncul pada perkembangan selanjutnya adalah tentang bagaimana menyatukan jaringan fisik yang terpisah menjadi satu jaringan logis. Pada tahun 1960, Paul Barron menerbitkan sebuah penelitian mengenai sistem jaringan untuk militer Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk dapat bertahan seandainya terjadi perang nuklir. Dengan sistem ini, informasi yang melintas dibagi-bagi dan bentuk yang lebih kecil, yang disebut sebagai message block. Di tempat lain, Donald Davis juga mengembangkan teknologi jaringan yang hampir mirip. Teknologi ini berbasis sebuah sistem yang ia beri nama packet switching, dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan teknik-teknik sebelumnya. Antara lain, memiliki utilisasi pita jaringan yang lebih baik dan respon waktu yang lebih cepat dibandingkan sirkuit tradisional. Teori matematis untuk teknologi ini kemudian dikembangkan oleh Leonard Kleinrock dari MIT. Nah, untuk perkembangan internet dari masa-masa dapat diamati pada tabel berikut ini. Nah, baik, tak terasa sudah berada pada ujung video. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam materi maupun sejarah tentang internet, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.